warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semuanya. Apa kabar kawan pajak? Tentunya dalam keadaan sehat ya. Baik, jumpa lagi dengan saya Sis Pepi dalam acara kita pada hari ini, yakni Opa Muda, obrolan pajak Mulyorejo Dahsyat. Kali ini kita akan membahas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Yang kita tahu bahwa undang-undang ini berlaku mulai Januari 2022. Beberapa perubahan yang diantaranya meliputi KUP, pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai. Nah, di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pajak pertambahan nilai. Tentunya terkait topik ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang handal yang akan langsung disampaikan oleh penyuluh pajak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Yang pertama sudah hadir di sini ada Bro Didi dan juga Bro Rian. Selamat pagi ini Bro Didi dan Bro Rian. Selamat pagi Sis Pepi. Bagaimana ini kabar keduanya ini? Alhamdulillah baik. Mungkin mau sih hello dengan teman-teman kita atau kawan pajak yang lagi dengerin kita ini hari ini. Ya, halo kawan-kawan pajak Surabaya Mulyorejo yang kita sayangi ya Sis Pepi. Tentunya. Untuk itu kita hadir di sini ya melalui podcast kita. Betul sekali. Yang tidak akan dilupakan ini dengan nama Opa Muda, obrolan pajak Mulyorejo Dahsyat. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini terkait dengan pajak pertambahan nilai. Dalam UU HPP yang saat ini ya terdapat beberapa barang dan jasa tidak kena pajak PPN yang sebelumnya pada Undang-Undang PPN yang sebelumnya, dan pada Undang-Undang HPP ini ternyata berubah, yang sebelumnya menjadi tidak dikenakan pajak menjadi kena pajak. Mungkin bisa dijelaskan di sini Bro Didi terkait dengan perubahan tersebut? Terima kasih Sis Pepi, terima kasih operator, dan saya sapa dulu ya para pendengar podcast KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Jadi apa yang dikatakan oleh Sis Pepi tadi, ada beberapa perubahan di Undang-Undang HPP ini, terutama untuk klaster PPN, terutama untuk yang barang dan jasa yang tidak kena PPN. Di mana ada beberapa barang. Yang pertama adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Yang sebelumnya, sebelum berlakunya Undang-Undang HPP, barang-barang ini termasuk non-BKP atau tidak dikenakan pajak. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang HPP, barang-barang ini menjadi barang kena pajak. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yang sebelumnya, sebelum Undang-Undang HPP, tidak dikenakan pajak atau barang kena pajak, tapi setelah berlakunya Undang-Undang HPP, barang ini menjadi barang kena pajak. Yang ketiga, untuk makanan, minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makanan, warung, dan sejenisnya yang merupakan objek pajak daerah, yang nanti ditegaskan yang merupakan objek pajak daerah dan distribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah. Jadi masuk di perdanya Pemprov, Pemkot atau Pemkap ya. Jadi tetap yang sebelumnya non BKP sebelum Undang-Undang HPP, dan setelah Undang-Undang HPP tetap menjadi barang tidak kena pajak atau non barang kena pajak. Untuk uang emas batangan atau kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga yang sebelumnya sempat masih yang menjadi pertanyaan bagi untuk pelaku usaha atau pengusaha emas, apakah dikenakan pajak atau tidak untuk emas batangan. Jadi di Undang-Undang HPP ini sudah jelas bahwa untuk emas batangan, uang dan surat berharga yang sebelumnya non BKP tetap menjadi non BKP di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terus yang keempat, ada beberapa jasa ini ya. Jasa ada 17 jasa ini yang sebelumnya non JKP ya, seperti jasa pelayanan kesehatan medis, jasa sosial, surat dan perangko, keuangan asuransi. Ini yang sebelumnya non JKP menjadi jasa kena pajak. Untuk jasa yang keagamaan yang non JKP tetap menjadi non JKP, tidak dikenakan jasa kena pajak. Terus jasa pendidikan ya kan, ini yang sebelumnya non JKP menjadi jasa dikenakan PPN ya, masuk jasa kena pajak di Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk jasa kesenian dan hiburan, karena ini masuk di ranahnya objek pajak daerah,
Yang sebelumnya non JKP di HPP tetap menjadi non JKP. Terus untuk penyiaran angkutan umum ini yang dulunya non JKP menjadi jasa kena pajak, tenaga kerja tetap dari non JKP menjadi jasa kena pajak dan jasa perhotelan, dan pemerintah disediakan oleh permintaan dalam menjalankan umum dan tempat parkir. Ini dari non JKP tetap menjadi non JKP karena masih ranahnya objek pajak daerah. Terus ini jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos yang sebelumnya non JKP setelah berlakunya undang HPP menjadi jasa kena pajak. Dan satu lagi yang terakhir untuk jasa boga atau catering yang sebelumnya non JKP setelah berlakunya UU HPP tetap menjadi non JKP karena masuk di ranahnya pajak daerah. Itu sis Pepi yang untuk barang yang jasa barang dan jasa tidak kena pajak atau PPN. Oke Bro Didik, berarti tidak sebenarnya tidak terlalu banyak ya yang ada perubahan ya. Ternyata masih juga barang atau jasa yang dulunya tidak kena pajak juga tetap menjadi barang dan jasa yang tetap tidak kena pajak ya. Tentunya Bro Didi, kalau mungkin ada perubahan terkait dengan barang dan jasa tidak kena pajak menjadi barang dan jasa kena pajak, pastinya ada fasilitas PPN yang awalnya tidak dipungut dan dibebaskan, mungkin juga berubah ya. Ada beberapa fasilitas yang dari fasilitas tersebut berubah menjadi PPN dipungut dan tidak dibebaskan seperti itu ya. Mungkin bisa dijelaskan juga atau mungkin sebaliknya seperti itu. Yang awalnya dia mungkin ada yang dipungut tetap dan tidak dibebaskan menjadi tidak dipungut dan dibebaskan. Mungkin di sini Bro Didi juga bisa menjelaskan terkait adanya perubahan di UU PPN yang sekarang ini. Ya. Jadi mengenai ketentuan yang tadi untuk fasilitas PPN yang tidak dipungut dan dibebaskan sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 16B ayat 1A, di mana untuk yang tidak dipungut ya seperti ekspor, tempat penimbunan berikat, ya kan, pengembangan wilayah dalam daerah pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut. Tujuannya adalah mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional. Terus yang kedua yang tidak dipungut, yang sebelumnya tidak dipungut tapi di Undang-Undang HPP ya di pasal 16 ini dihapus, adalah menjamin tersedianya peralatan tentara atau TNI Polri yang memadai untuk melindungi wilayah Republik. Jadi bersangkutan dengan tugas dari tentara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga ancaman eksternal maupun internal. Ini yang sebelumnya tidak dipungut di Undang-Undang HPP dihapus. Terus yang menjamin sedianya data batas foto. Nah ini terkait dengan wilayah NKRI ya, mengenai batas negara yang foto ya, batas negara yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional, yang di mana sebelum berlakunya Undang HPP ini dibebaskan, tapi setelah Undang-Undang HPP ini berlaku itu dihapuskan. Tidak dipungut, menjamin ketersediaannya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapis bawah, yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhananya. Ini yang sesuai dengan sebelumnya Undang HPP dibebaskan, tapi setelah berlakunya Undang-Undang HPP dihapus. Ini satu lagi mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara. Itu untuk pengembangan armada ya nasional untuk wilayah angkutan air, darat, dan udara yang sebelum berlakunya Undang HPP ini tidak dipungut, tapi setelah ketentuan Undang-Undang HPP dihapuskan. Mendorong pembangunan nasional yang paling bersifat strategis seperti bahan baku kerajinan perak yang sebelumnya dibebaskan di Undang-Undang HPP dihapus. Terus ini menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ya kebutuhan masyarakat, kebutuhan manusia pokoknya primernya, yang dulunya sebelum HPP ini dibebaskan, tapi setelah adanya Undang-Undang HPP ini dihapus. Nah ini
ada beberapa jasa ya, jasa pelayanan kesehatan medis, ya kan, mendukung tersedianya barang atau jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional. Antara lain beberapa barang dan jasa X pasal 4 yang fasilitas dibebaskan untuk pengenaan. Ini barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, ya kan? Terus jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, dan yang terakhir adalah jasa tenaga kerja. Itu mungkin Pepi, agak banyak tadi penjelasan dari saya. Oke bro, jadi setelah saya mendengarkan itu tadi ya terkait dengan penjelasan fasilitas PPN yang tidak dipungut dan dibebaskan dan berapa memang dihapus seperti itu ya dengan adanya UHPP, saya pikir memang itu perlu ya untuk dihapuskan terkait dengan aturan PPN itu, karena bagaimanapun hal-hal yang seperti Bro Didi jelaskan tadi itu memang difungsikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia begitu ya pastinya. Baik, perlu kita ketahui juga dan mungkin sudah pada tahu tentunya di sini ya kawan pajak, bahwa untuk tarif PPN sendiri sejak April 2022 sudah naik ya dari 10% yang menjadi 11% itu ya terkait dengan perubahan. Dan tentunya ini paling meresahkan bagi para pengusaha yang ada di negara kita, apalagi setelah gempuran pandemi Covid seperti itu ya. Mungkin di sini Bro Rian bisa menjelaskan mengapa tarif PPN tersebut harus naik dan ketentuan lainnya mengenai tarif PPN yang ada saat ini ya terkait perubahan UU HPP seperti itu. Silakan Bro Rian. Ya, baik ya Sis Pepi. Jadi for your information kawan-kawan pajak sekalian, tarif PPN di Indonesia itu masih di bawah rata-rata tarif global sebesar 15,4%. Jadi kita ambil contoh pada negara-negara tetangga kita di Asia. Contohnya Filipina itu tarifnya 12%, Arab Saudi 15%, Korea Utara 17%, Pakistan 17%, dan India 18%. Jadi sebenarnya tarif PPN di Indonesia sebesar 11% ini masih lebih rendah daripada tarif-tarif di sekitar negara tetangga kita, Sis Pepi. Untuk kenaikan tarif PPN sendiri berlangsung bertahap, mulai dari 10% menjadi 11%, lalu kemudian 12%. Ditujukan kembali lagi untuk meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19 dalam bentuk vaksin, bantuan sosial, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari undang-undangnya sendiri, pada pasal 7 ayat 1, tarif pajak PPN kita yaitu sebesar 11%, itu mulai berlakunya 1 April 2022 kemarin. Lalu, untuk yang tarif 12%, mulai berlakunya paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Nah, untuk dari pasal 7 ayat 3 sendiri, tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Pasal 4 mengatakan bahwa perubahan tarif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. Nah, sebelumnya nih tarif 4 ini belum ada di undang-undang yang lama Sis Pepi. Jadi itu tambahannya untuk tarif PPN kita. Seperti itu. Baik Bro Rian, ternyata bakalan ada kenaikan lagi begitu ya? Iya betul. Tapi terkait dengan tarif PPN masih 2025 masih dan 2025. Tentunya tarif yang diterapkan ini untuk Indonesia masih di bawah ya dari tarif PPN yang ada di negeri lainnya seperti itu ya. Betul. Baik, Bro Rian di sini bicara tentang PPN tidak afdol kalau kita tidak membicarakan tentang faktur ya. Terkait pembuatan faktur terutama setelah diterbitkannya Per 03 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Per nomor 11 tahun 2022 ya. Terdapat berbagai keterangan yang harus dicantumkan dalam pembuatan faktur pajak begitu ya. Betul. Mungkin bisa disampaikan di sini Bro Rian apa saja sih yang harus dicantumkan dalam faktur pajak yang dibuat oleh wajib pajak ya, terutama untuk PKP ya, sehingga mungkin wajib pajak
atau kawan pajak di sini ada yang merasa masih kesulitan atau ragu-ragu apa sih yang harus diisikan, bagaimana yang benar terkait dengan pengisian faktur pajak tersebut, silahkan Bro Rian menyampaikan apa saja keterangan-keterangan yang harus dicantumkan dalam faktur pajak tersebut. Oke, baik Sis Pepi. Jadi nih kawan-kawan pajak sekalian, ketika kawan-kawan pajak membuat faktur pajak, keterangan-keterangan apa saja yang wajib kita isikan dalam faktur pajak itu? Yang pertama sudah pasti adalah nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Berikutnya adalah yang pasti ketika faktur pajak itu dibuat pasti ada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Yang kedua adalah identitas pembeli, BKP atau penerima JKP yang meliputi 1. Nama, alamat, dan NPWP bagi wajib pajak dalam negeri, badan, dan instansi pemerintah. Kedua adalah nama, alamat, dan NPWP atau NIK bagi subjek pajak dalam negeri, orang pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah nama, alamat, dan nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri, orang pribadi, atau nama dan alamat bagi subjek pajak luar negeri, badan, atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang PPH. Selanjutnya adalah jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. Yang keempat adalah PPN yang dipungut. Yang kelima adalah PPNBM yang dipungut. Yang keenam sudah pasti namanya faktur pajak, pasti ada kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak agar faktur tersebut terpercaya keasliannya. Seperti Baik, itu tadi terkait dengan apa saja ya yang harus dicantumkan dalam faktur pajak begitu ya. Iya, betul. Pastinya saya baca juga di sini terkait dengan Per 03 tahun 2022 yang dirubah menjadi Per 11 tahun 2022 bahwa juga ada tata cara pengisian keterangan dalam faktur pajak. Nah, bagaimana cara pengisiannya itu bagaimana ya? Mungkin bisa dijelaskan secara detail juga ini, Bro Rian, untuk kawan pajak pendengar kita, agar mungkin mereka lebih jelas lagi ya. Kan nggak asal kan ngisinya pasti, karena mereka takut salah juga. Ya, nanti kalau salah juga harus pengganti atau mungkin bahkan harus pembatalan seperti itu. Ya, boleh dijelaskan tata cara pengisian keterangan dalam faktur pajaknya. Ya, baik Sis Pepi. Tadi saya sudah menerangkan tentang keterangannya dalam faktur pajak. Nah, sekarang tata cara pengisian keterangan dalam faktur pajak sesuai dengan Per 03 tadi. Yang pertama, untuk identitas PKP penjual atau PKP kita singkatan dari pengusaha kena pajak ya kawan-kawan pajak. Yaitu nama, alamat, dan NPWP wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, dan NPWP yang tercantum dalam surat pengakuan PKP. Dalam hal, ada catatannya nih di Per 03. Dalam hal nama atau alamat yang tercantum dalam SKT atau SPPKP berbeda dengan nama atau alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya, wajib pajak harus mengajukan permohonan perubahan data berupa nama atau alamat dalam SKT atau SPPKP agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Berikutnya adalah terkait dengan identitas pembeli, BKP atau penerima JKP, jasa kena pajak. Yang pertama adalah nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor yang sebenarnya atau sesungguhnya. Aturan yang terbaru lagi tambahan, bagi subjek pajak dalam negeri, nama dan alamat dapat diisi sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengakuan PKP. Tambahan lagi untuk aturan terbaru, dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada pembeli atau penerima JKP yang merupakan tempat dilakukannya pemusatan tempat PPN terutang, tetapi BKP atau JKP dimaksud dikirim atau diserahkan ke tempat PPN terutang yang dipusatkan, berlaku ketentuan sebagai berikut. Nama dan NPWP diisi nama dan NPWP PKP, tempat dilakukannya pemusatan PPN terutang, dan
Alamat diisi alamat tempat PPN terutang yang dipusatkan yang menerima BKP atau JKP. Nah, untuk kawan-kawan pajak sekalian bisa nih melihat contoh pengisian alamatnya pada lampiran huruf A angka 2 per 03 ini. Berikutnya, untuk jenis barang atau jasa. 1. Wajib diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai BKP atau JKP yang diserahkan. Untuk penyerahan BKP ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ditambah HS Code. Yang ketiga ini aturan terbaru di Per 03 yaitu untuk penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor baru untuk dilakukan registrasi kendaraan bermotor baru sesuai ketentuan yang berlaku. PKP dealer harus mencantumkan keterangan berupa merek, tipe, varian, dan nomor rangka. Untuk penyerahan BKP berupa tanah dan atau bangunan diisi dengan keterangan yang paling sedikit memuat informasi berupa alamat lengkap, tanah dan atau bangunan yang dimaksud. Selanjutnya, terkait dengan dasar pengenaan pajaknya. Nilai pada jumlah harga jual atau penggantian atau uang muka atau termin sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikurangi dengan potongan harga dan uang muka yang telah diterima. Selanjutnya adalah DPP atau dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nilai tertentu ini yang terbaru juga di Per 03 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang menjadi dasar penghitungan PPN yang dipungut dan disetor dengan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN. Lalu, untuk PPN yang dipungut, tarif PPN pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN dikali dengan dasar pengenaan pajak atau, ini tambahannya lagi yang terbaru, besaran tertentu PPN yang dipungut berdasarkan pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN. Lalu, untuk kode dan nomor seri faktur pajak atau kita singkat dengan NSFP, totalnya 16 digit, 2 digit kode transaksi, 1 digit kode status, dan 13 kode NSFP-nya. Serta yang terakhir adalah nama dan penandatangan faktur pajak. Ini yang juga tidak kalah penting. Nama diisi sesuai KTP atau paspor yang berlaku. Yang kedua adalah telah didaftarkan sebagai penandatangan faktur pajak pada aplikasi e-faktur. Yang ketiga, PKP dapat menunjuk lebih dari satu pejabat atau pegawai untuk menandatangani e-faktur, termasuk pejabat atau pegawai di cabang dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat PPN terutang. Dan yang terakhir, tanda tangan berupa tanda tangan elektronik. Gitu. Karena kan kita sudah modern ya Sis Pepi. Ya, maka dari sekali. itu sudah nggak perlu lagi ya tanda tangan. Betul. Tulis tangan langsung ya. Betul, tanda tangannya pakai elektronik biar semakin terpercaya. Oke, dan pastinya terdaftar itu ya di KPP atau Dirjen Pajak seperti itu ya. Betul, Sis Pepi. Sebenarnya setelah apa yang disampaikan oleh Bro Rian terkait dengan tata cara pengisian tersebut sudah sangat jelas begitu ya. Apa yang sudah disampaikan dalam Per 0311 sebagaimana diubah terakhir dengan Per 11 tahun 2022. Oke kawan pajak, mungkin untuk lebih jelasnya lagi bisa dibaca-baca kembali terkait dengan tata cara pengisian keterangan dalam faktur pajak pada Per yang sudah kami sebutkan tadi ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini untuk Bro Didi. Kita ketahui bahwa pada Undang-Undang PPN yang baru ini muncul lagi nih kode 05 yang sebelumnya telah mati suri dan sekarang dihidupkan kembali ya, terkait dengan PPN besaran tertentu ya, yang mungkin sebelum-sebelumnya kita ketahui hanya ada PPN nilai lain seperti itu ya. Apa sih sebenarnya perbedaan dari PPN besaran tertentu dan nilai lain itu, Bro Didi? Terima kasih Jas Pepi ya. Jadi untuk ada perbedaan di antara faktur pajak besaran tertentu, di mana faktur pajak besaran tertentu sesuai dengan pasal 9A merupakan pasal baru di mana pengusaha kena pajak dengan ketentuan yang pertama mempunyai badan usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, B melakukan kegiatan usaha tertentu, C melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu atau JKP atau jasa kena pajak tertentu,
dengan memungut yang terutang dengan besaran tertentu. Jadi atas pajak masukan perolehan BKP atau JKP, impor BKP, pemanfaatan JKP atau BKP tidak terwujud oleh BKP tersebut tidak dapat dikreditkan. Jadi untuk besaran tertentu, faktur pajak masukan yang diterima atas besaran tertentu tersebut tidak dapat dikreditkan. Jadi contohnya, ini pengusaha kena pajak dengan perbedaan usaha kurang dari 4,8 miliar. Kedua, contoh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa pengiriman paket. Yang ketiga, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa biru perjalanan wisata atau jasa agen perjalanan wisata berupa penyerahan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Yang satu terakhir, PKP yang melakukan penyerahan jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi atau freight charge. Itu untuk besaran tertentu. Yang untuk nilai lain di sini adalah PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan DPP atau dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain. Terus yang kedua dihapus. Yang ketiga, pajak masukan atas pengelolaan barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang jasa kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang dalam penghitungannya pajak pertambahan nilai terutang menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikreditkan. Jadi contohnya adalah pemakaian sendiri barang kena pajak atau jasa kena pajak, penyerahan media rekaman suara, penyerahan film cerita, penyerahan produk hasil tembakau, barang kena pajak berupa persediaan aktiva, tujuan semula untuk tidak masih tersisa dapat saat pembubaran, penyerahan barang kena pajak melalui pedagang, penyerahan BKP melalui juru lelang, dan penyerahan barang hasil pertanian. Jadi itu tadi perbedaan antara yang besaran tertentu dan nilai lain. Silakan Sis Pepi. Baik, dengan dihidupkannya kode 05 ini berarti ada 9 kode transaksi begitu ya dalam faktur pajak ya. Dan ternyata ada urutan prioritas terkait dengan penggunaan kode transaksi tersebut ya. Bisa dijelaskan urutan prioritas penggunaan kode transaksi sesuai dengan Per 03 tahun 2022? Ya, di mana di Per 3 tahun 2022 ini ada tambahan satu kode faktur pajak ya, atau faktur pajak kode 05, di mana penjelasannya adalah penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. CFM pasal 9 ayat A, ayat 1 huruf Undang PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi untuk urutan prioritas penggunaan kode transaksi termasuk faktur pajak 0708, termasuk faktur pajak 02 dan 03, termasuk faktur pajak 06, termasuk faktur pajak 04 dan 05, dan yang terakhir termasuk faktur pajak 01 gitu. Jadi ada 9 yang dulunya sebelum Per 03 ini cuma 8, sekarang ada 9 di dalam faktur nomor tadi kode faktur yang terbaru adalah kode faktur 05 gitu. Baik. Berikut ya untuk prioritas penggunaan kode transaksi ya terkait dengan adanya atau tambahan dihidupkannya kembali kode 05 ya. Baik, untuk Brodian kita ketahui ya di hal baru terkait dengan Per 03 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Per 11 tahun 2022 ternyata ada batas waktu upload faktur pajak ya. Iya, di aplikasi e-faktur dan ini masih banyak sekali loh kawan pajak kita yang belum mengetahui sehingga setelah diupload setelah tanggal 15 untuk masa sebelumnya ada notif bahwa itu sudah melebihi jangka waktu upload faktur pajak. Nah, akhirnya
kawan pajak kebingungan terus bagaimana ini? Kok kita nggak tahu ya seperti itu? Padahal sudah ada sebenarnya kan Iya, ya di betul, undang-undang betul, dan sudah dijelaskan terkait dengan jangka waktunya. Mungkin bisa disampaikan kembali ini batas waktu upload faktur pajak ya pada aplikasi e-faktur sehingga wajib kawan pajak yang sudah hadir mengikuti podcast kita siang hari ini bisa lebih paham dan juga untuk selanjutnya tidak akan melakukan keterlambatan upload kembali. Silakan. Ya, jadi Sis Pepi dan kawan-kawan pajak sekalian yang masih setia dengan podcast kita, batas waktu upload e-faktur itu wajib diunggah menggunakan aplikasi e-faktur untuk memperoleh persetujuan DJP. Yang pertama sesuai dengan Per 03 ini. E-faktur yang tidak memperoleh persetujuan DJP bukan faktur pajak. Nah, uploadnya tadi sudah disampaikan oleh Sis Pepi itu. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal e-faktur. Tuh. Jadi kalau misalnya buatnya tanggal e-fakturnya di bulan November, batas upload terakhirnya adalah tanggal 15 di bulan Desembernya. Ingat ya kawan-kawan, tanggal 15 bulan apapun itu tetap tanggal 15. Jadi entah bulannya Februari cuman 28 hari, itu tetap tanggal 15. Bulannya 30 hari tetap tanggal 15, bulannya 31 hari tetap tanggal 15. Itu yang perlu kawan-kawan pajak ingat. Tanggal 15 batas terakhir uploadnya. Nah, syaratnya untuk memperoleh persetujuan DJP tadi adalah NSFP atau nomor seri faktur pajak yang digunakan untuk penomoran e-faktur merupakan NSFP yang diberikan oleh DJP. Berarti kalau diberikan oleh DJP ini pada aplikasi atau web Innova gitu. Selanjutnya adalah e-faktur diunggah atau diupload tadi dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan faktur. Nah, mungkin kawan-kawan pajak juga kebingungan nih kalau tidak ada contohnya. Nih, kami sampaikan salah satu contoh pada kasus di lampiran Per 03 ini huruf A, yaitu PTH yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 11 April 2022. PTH membuat e-faktur pada tanggal 11 April 2022 menggunakan aplikasi e-faktur dengan mengisi kolom tanggal faktur pajak 11 April 2022. Namun, e-faktur tersebut baru diunggah atau diupload ke DJP dengan menggunakan aplikasi e-faktur pada tanggal 14 Mei. Nah, dengan demikian, e-faktur yang dibuat dan diunggah oleh PTH tersebut dapat diberikan persetujuan dari DJP karena diunggah ke DJP dalam jangka waktu paling lama tanggal 15 Mei. Jadi ketika PTH tadi membuatnya tanggal 11 April dan PTH menguploadnya baru tanggal 14 Mei, itu masih bisa. Kenapa? Karena belum melebihi tanggal 15 Mei. Sedangkan apabila PTH membuatnya 11 April, tapi menguploadnya taruhlah tanggal mungkin 15 Mei masih sibuk, PTH menguploadnya tanggal 16, tidak bisa. Akan muncul reject dari aplikasi e-fakturnya. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan Per 03 tadi, batas uploadnya itu adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kawan-kawan pajak jangan sampai kelewatan ya, walaupun hanya 1 hari. Jadi sebisa mungkin apabila faktur tersebut sudah dibuat dan dirasa kawan pajak benar, segera diupload. Kenapa? Karena kalau mepet-mepet Sis Pepi bisa jadi server kita juga penuh ya. Nah, betul sekali. Dan tentunya bisa menjadi semacam pengingat kembali ya ini Betul. untuk wajib pajak, kawan pajak di sini yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini, perlu kita sampaikan kembali bahwa untuk upload faktur pajak melalui aplikasi e-faktur maksimal tanggal 15 bulan berikutnya ya, itu untuk normalnya ya, begitu ya Bro Rian. Betul Kalau sekali. untuk pengganti kan ada nih wajib pajak yang mungkin ada melakukan kesalahan seperti Iya, betul. kesalahan dalam pengisian fakturnya sehingga harus diganti atau mungkin batal transaksi sehingga perlu dibatalkan. Nah, apakah juga termasuk ada jangka waktunya untuk upload e-faktur? Oh, tidak. Yang jangka waktu ini hanya untuk
faktur normal Untuk saja. normal saja begitu ya. Soalnya kan kalau faktur pengganti kan kita nggak tahu kapan penggantinya. Ya. Entah mungkin 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke betul. depan. Jadi tidak ada batas waktu untuk pengganti maupun pembatalan tadi. Nah ini kawan pajak ya, jadi kawan pajak di sini tidak perlu ragu kalau misalkan mungkin ada kesalahan dalam pengisian faktur pajaknya sehingga harus dibuat faktur pajak pengganti atau mungkin terjadi pembatalan transaksi dan harus membuat faktur baru. Nah kalau faktur baru pastinya masih mengikuti jangka waktu tadi ya, kalau Betul. pembatalannya boleh kapanpun itu, tetapi kalau untuk pengganti tidak ada batas waktu begitu ya. Betul sekali. Baik kawan pajak, banyak sekali penjelasan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang sudah hadir saat ini terkait dengan perubahan Undang-Undang PPN yang pastinya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Untuk obrolan pajak hari ini saya rasa kita cukupkan dulu ya Bro Rian dan juga Bro Didi. Iya, terima kasih, Tidak Pepi. lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bro Rian dan Bro Didi ya di sini yang sudah menyampaikan terkait dengan perubahan Undang-Undang PPN. Ya, baik kawan pajak, sekian obrolan pajak kita pada hari ini. Jalan-jalan ke Kenceran minumnya es kelapa muda. Kawan pajak yang kami banggakan, sampai berjumpa kembali di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.